Nah, sekarang kita duduk di sofa enak nih Bu, di auditorium Ibu, kita sambil ngobrol sama siapa gitu, enak kali Bu? Kita telepon teman lama. Boleh. Ya. Silakan Ibu, ditelepon kawan lama teman Ibu. Lama. Siapa nih kawan lama Ibu? Nah, saya nih karena dari kemarin sekretarisnya tuh minta bolak-balik untuk kita ngobrol di platformnya, namanya Bang Hotman. Oh, Hotman, lelaki panas. Hotman, Bu, Hotman. Hotman bukan, Hotman Paris. Oh, Hotman Paris. Iya. Itu loh yang terkenal mobilnya. Tahu. Mahal-mahal. Orang gitu. kaya Bu, orang kaya. Iya. Sok. Nah dia tuh pernah komen katanya saya nih lebih pintar dari profesor kata dia. Gara-gara? Profesor hukum karena saya tuh menganggap kapal itu pelaku kejahatan, bukan cuma alat kejahatan tapi pelaku. Tuh. Kita telepon aja beliau Bu, biar Ya, lebih jelas. oke kita telepon. Halo Bang Hotman. Ya. Ya, apa kabar? Nah, itu dia. Hei, Ibu Suti. Iya. Tumben Ibu kangen ya sama saya. Ya, kemarin sudah gangguin Pak Gub itu beberapa teman bekas kolega menteri. Sekarang gangguin Bang Hotman yang agak aneh dibanding yang lain. Siap Bu. Kalau Apa kabar? Apa kabar? Baik Bu, baik. Sehat ya Bang Hotman ya. Ya, kegiatannya apa Sehat di saja rumah, Bang kerja di selama rumah. pandemik ini Bang? Kerjaan tetap membeludak karena saya kan spesialis bidang bisnis dan finance. Jadi bencana corona ini berakibat fatal terhadap berbagai perusahaan. Jadi yang datang ke saya itu dari pihak perbankan maupun dari pihak pengusaha semuanya berlomba-lomba meminta nasihat hukum. Berarti kalau banyak pengusaha terkena dampak COVID, kalau buat Bang Hotman berkah ya? Ya dari segi bisnis iya, karena biar bagaimanapun kan orang akan mencari kualitas. Ya. Itu yang saya tiru Bu. Selalu percaya Betul. saya nih berkualitas, Betul. saya nih hebat. Nah, confident Benar. ini yang harus kita tularkan ke seluruh anak-anak muda. Betul. Anak-anak milenial biar nanti jadi pengacara-pengacara hebat kayak Bang Hotman. Ya amin. Gitu. terkait tadi yang Ibu pernah bilang katanya Bang Hotman pernah komen. Oh iya, tadi aku ngobrol sama Kiki cerita tentang Bang Hotman itu pernah ngomong di medsosnya kalau saya ini secara apa dalam penegakan hukum illegal fishing ini lebih hebat dari profesor karena pendapat saya gitu loh. Mungkin Ya waktu itu saya ingat karena kapal itu kan menurut kata Ibu berkewarganegaraan tersendiri sehingga merupakan subjek hukum dan oleh karena itu bisa diadili dan dihukum di Indonesia. Itu suatu terobosan yang saya kira cukup berani dengan memakai logika walaupun tidak ada background hukum gitu loh. ya Itu waktu itu memang saya posting itu di Instagram saya. iya, soalnya kalau lawan mafia, Bang, dengan Ya. cara-cara normatif ya habis kita kalah. Ya Benar. cara-cara Benar. melawan mafia apalagi ini transnational organized crime di mana pelakunya dari beberapa negara, kapalnya juga berbendera banyak negara. Ya. Ya cara satu-satunya harus out of the box, Yes. harus tidak normatif. Betul. Kalau normatif Jadi ya out kalah. of the box ya. Iya, Iya. kalah kita nggak bisa. Dan memang benar mereka berkewarganegaraan, Bang. Jual Benar. belinya pun harus jelas karena mereka adalah membawa flag of convenience namanya. Benar. Flag of convenience ini ya harus dengan cara-cara tertentu dan krunya juga dari banyak negara. Ini kejahatan serius sebetulnya yang harus diperangi oleh Indonesia. Saya ada pertanyaan Bu. Ya. Dari seluruh kapal yang Ibu tenggelamkan, ada nggak yang diadili terlebih dahulu atau langsung Ibu tenggelamkan? Oh, semuanya diadili dulu, Bang. Kalau saya maunya langsung tenggelamkan, tapi intinya tidak ada. Tetap pengadilan cepat, jadi kita minta penetapan sebelum putusan, Bang. Oh begitu ya? Ya, jadi semua lewat keputusan pengadilan. Banyak orang pikir saya semena-mena, tidak. Semua lewat, kan kita ada Satgas. Satgas ini ada Jaksa Agung, ada
Baharkam, ada Angkatan Laut, ada KKP, semua bahu-membahu bareng-bareng. Kemudian ada dari Kejaksaan, kemudian ada dari Polair, ada dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dari TNI AL. Pengadilan mana waktu itu yang bikin penetapan? Ya tergantung wilayahnya. Biasanya penetapan wilayah Sulawesi Utara ya di Manado. Maksudnya pengadilan negeri? Pengadilan negeri, Bang. Ya, pengadilan negeri yang dekat dengan wilayah kejadian atau ditariknya kapal itu kemana. Selama karir Ibu sudah berapa kapal yang Ibu tenggelamkan? Kalau tidak salah ya 586, Bang. Dan mereka jadi rumah-rumah ikan. Secara bukan logika, secara hati nurani juga itu sangat adil. Mereka curi ikan, kembali jadi rumah ikan di dalam laut sana. Bahkan iya, beberapa tempat itu sekarang jadi tempat nelayan cari makan, mancing. Kalau untuk yang hobi diving, itu mereka senang datang ke site-site begitu untuk diving. Dan itu satu-satunya jalan bikin takut, Bang. Betul. Karena kalau dilelang pasti dibeli dengan murah. Iya, iya. Ini saya dengar juga akan ada lelang 900 juta untuk 5 kapal asing yang dulu ditangkap waktu zaman saya. Itu murah banget, Bang, kalau itu benar kejadian. Artinya Menteri pengganti Ibu tidak melanjutkan gaya Ibu main tenggelam kan? Ya, saya tidak bisa berkomentar. Setiap orang kan punya gaya masing-masing. Ya Bu. Emang waktu itu kan banyak orang netizen meminta Ibu mencalonkan diri waktu pemilu presiden kemarin. Dan nanti 2024 kira-kira ada minat nggak? Ya tidak bisa lah, Bang. Apa yang membuat Ibu tiba-tiba kok udah langsung nolak duluan? Ya tidak mungkin, Bang Hotman. Di negeri ini threshold itu harus 20% oleh partai besar. Saya ini tidak punya partai, tidak ikut partai mana-mana. Bikin aja ya, jadi Bang. Ibu realistis ya? Ya realistis, masa harus mimpi di siang hari ya? Dianggap orang gila nanti, Bang. Tapi kalau secara undang-undang hukum yang Bang Hotman kan pasti menguasai betul sebagai seorang pengacara. Apakah langkah Ibu Susi menenggelamkan kapal sudah paling tepat atau ada cara lain yang lebih manusiawi atau Bang Hotman sangat setuju dengan langkah itu? Pertanyaan saya tadi sudah menjawab, apakah tindakan Ibu itu didahului dengan penetapan pengadilan? Kalau sudah ada penetapan pengadilan ya sudah sah. Dan lagi pula, Bang, itu tuh pemiliknya nggak mau nongol, Bang. Itu kan ABK-nya ditahan, subsidiari misalnya dihukum ABK-nya, disuruh denda atau disuruh tahan. Ya akhirnya mereka biarin ditahan, akhirnya kita mesti kasih makan bertahun-tahun. Jadi ya illegal fishing ya tenggelamkan, itu sih menurut saya. Kalau ada partai tahun 2024 mendekati Ibu, yes or no? Keras kepalaan saya itu pasti bikin partai takut deketin saya, Bang.